Halo Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di podcast Cedek Gini di edisi yang ke-110. Tentunya masih bersama saya Rina Prameswari dan rekan saya Vito Suarsono. Tentunya di podcast Cedek Gini Open Your Mind. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis, di episode yang ke-110 ini tentu kami menghadirkan narasumber yang sangat menginspirasi, yang sangat patut untuk dicontoh ya, mengenai jejak karir, hobi, hingga kegemaran yang menghasilkan pundi-pundi uang. Nah, ini sangat spesial. Nah, makanya Karena pakai telur. pakai telur. Ya, itu spesial sekali. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Arni Sutiono selaku pelaku seni. Kita sapa dulu beliaunya. Halo, selamat datang Pak Arni. Ya, terima kasih, Mbak. Terima Selamat kasih. datang di Cedek Gini, Pak. Iya, terima kasih diberi kesempatan untuk bersilaturahim. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah pinaringan pangestunipun panjenengan. Amin. Nah, ini sedikit cuplikan ketika beliau menjadi seorang Apa? ini Seorang di lain bapak. profesinya bukan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah tadi. Oh iya. Pak Arni, Iya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ada sesi yang harus dilalui nih Pak. apa? Nah, namanya sesi pantik api. Iya. Nah, di sesi ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih Pak Arni salah satu dan dijawab secara cepat Pak. Iya. Nah, bagaimana Pak Arni? Deg-degan. Wah, ini saya kalau dikasih pertanyaan begini dredeg kan. Kayak daftar polisi. Kayak Pak. Iya, wah. Enggak, saya daftar mesti gak dredeg kok. Iya, masuk sini malah dredeg kan. Bagaimana Pak Arni? Sudah siap? Iya. Kalau bisa jawab, kalau enggak bisa enggak diapa-apakan. Harus jawab. Harus dijawab. Harus jawab. Oh iya. Orangnya nilai kok. Yang pertama Pak, baik atau benar? Baik, Baik. Peka atau sensitif? sensitif, Amal atau sedekah? sedekah, Jejak atau langkah? langkah, Petunjuk atau nasihat? nasihat, Untung atau mujur? mujur, Bulan atau bintang? bintang, Tenang atau bahagia? bahagia, Serius atau santai? santai, Yang terakhir Warni, asih atau asuh? asuh. Asuh. Sudah Pak, sudah selesai. Semua yang belakang tadi yang itu. Iya toh. Sukanya yang belakang. Saya suka yang belakang. Sukanya yang belakang. Berarti kalau sudah susahnya di belakang. Iya. Berarti Tapi sebelum beliaunya sukses pun di profesinya beliau sudah menapaki beberapa profesi yang notabene kegemaran yang mendatangkan berbagai berarti itu kan bukan profesi, bukan Apa? kegemaran. 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 ya bukan profesi. kegemaran. Hobi ini hobi. Hobi Iya. lain profesi Iya. menghasilkan pundi-pundi. Ya patut Pundi-pundi apa? dicontoh milenial Gen Z sekarang. Dolar. Pundi-pundi rupiah. Pak Arni, Iya. sebagai pelaku seni, bagaimana Pak Arni memulai sebagai pelaku seni, Pak? Memulai karir. Awalnya itu seperti apa? Iya. Saya ini sebenarnya kalau dibilang pelaku seni gimana? Saya ini sebenarnya saya ini kan pekerjaan saya polisi. Iya. Karena orang ini aku polisi loh. Profesinya ya, Pak ya? Iya. Jadi gini ya. Nyeni atau bernyanyi ya, saya itu awalnya kan dari bernyanyi yang setiap malam dulu pekerjaan saya itu cangkruan. Cangkruan. Itu masih muda gitu ya? Iya, waktu SMA itu senangannya cangkruk. Padahal waktu itu kita itu pamit orang tua itu ngaji turun masjid. Tapi malamnya cangkruan di pinggir jalan. Itu di mana itu, Pak? Di Senengarjo. Senengarjo. Oh, senang Ya, di aja. Jalan Basuki Rahmat itu. Jadi saya itu kecil saya dulu tidak pernah tidur di rumah. Tidurnya di masjid, tapi kalau malam nguyur cangkruan sama teman-teman main-main gitar dan nyanyi gitu. Tapi ngeluyurnya nggak di boom ya waktu itu ya? Udah. Wah, nanti katut papat pintu. Tahu 47? Apa? Apa itu, Pak? Gak ngerti Nanti papat pintu ku banci gambar. Oh, Ya, jadi Berarti, itu terus ya nyanyi ya nggak ikut tren, pokoknya mau nyanyi ada dulu waktu itu ada pop singer. Ikut pop singer, ternyata kok delala saya itu
Elo itu pernah dapat juara pop singer tahun 82. Paling itu jurinya itu Ya, saudara mungkin sendiri. jurinya itu bang minder waktu itu. Oh ya iso aku dadekno juara. Nah itu waktu itu hadiah itu waduh. Hadiah itu mangkok waktu itu. Mangkok dengan uang 25.000 tahun 82. Wih, lumayan. Itu antara apa itu, Pak? Ya pokoknya umum dulu itu. Oh, umum. Kalau sering ada pop singer dulu di Tuban itu. Ya yang ngiringi ya band. Yang menyelenggarakan. Yang menjelaskan itu dinas pendidikan. Oh, dan pendidikan. Dinas Pendidikan. Ya, tapi umum waktu itu. Waktu itu kelas berapa, Pak? Saya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Ya, kelas 1 ikut, ikut udah pernah dapat, atau kelas 2 kok dapat gitu loh. Nah, lawan saya waktu itu sebenarnya ya pemain penyanyi top sebenarnya. Siapa? Lalu Mas Broto, terus Pak Kusworo. Cuma waktu itu saya diberi teori oleh guru saya, guru musik. Mau nyanyi kui, lek mau nyanyi tok wae gampang. Mau nyanyi itu ngerti mat-matan, ketuaan, Ya. masuk Irama. separuh, terus vokalnya harus kelihatan A, E, U, E, O-nya. Nyanyi Indonesia itu jangan seperti nyanyi Barat. R nanti R, nah itu gak cetok toh, Iya. vokalnya gak cetok lah. Tapi banyak penyanyi sekarang tuh kayak gitu. Iya, penyanyi sekarang banyak itu ke barat-baratan padahal lagu Indonesia. Nah iya padahal hati gitu, haji. Haji lah itu. Hati padahal. Rara ya Rara. Itu kalau di festival atau pop singer tidak akan masuk. Terus mat-matan ketuaan Ya. itu. Oh, oke. Waktu itu jurinya wala sengit. Pas Pak Wawan, terus Pak Aye, Buwit itu, Buwit. Pokoknya jurinya itu juri-juri anu lah, Juri killer. killer. Tapi saya dapat bocoran dari juri malah waktu itu. Bocorannya gimana itu, Pak? Ya itu nyanyi itu harus seperti ini, nah itu. Pak nih, kalau dulu itu kan berkesenian itu sangat hidup barangkali ya. Iya. Tapi kalau sekarang tuh kok nggak kayak gitu ya. Artinya secara kualitas barangkali ini mungkin tidak terbentuk dari proses ikut-ikut apa namanya, ikut Event. ikut Iya. festival kayak gitu. Ini Dulu gimana? itu sering ada Iya. festival. Terus dulu kita ini kalau main band itu ya genjong-genjong dewe. Ya ya. Dulu di Tuban kan nggak ada fasilitas seperti itu. Main jadi pelataran, kadang di dulu di alun-alun itu tanpa panggung. Awalnya genjong-genjong dewe ya genjong-genjong drum, genjong opo. Nah, kalau main band harus izin polisi enggak? Kan dulu itu nggak tahu nggak mati kan jadi ngurus. Saya juga nggak tahu. Iya. Dulu itu kan ada yang ngurus, kan kita dikasih tempat Panggung, gitu ya. Iya. Udah panggung pokoknya main on pojok alun-alun. Udah kita wis genjong-genjong dewe, anu dewe. Itu main terus kadang-kadang kita main di mana antara SMA itu ada. Iya, iya. Kalau dulu SMA kan ada tukar apa persahabatan olahraga kesenian antara Bojonegoro, Lamongan. Itu setelah berkesenian kayak gitu sering main di mana saja? Saya dulu kebetulan itu ikut Pak Bawan. Pak Wan itu siapa? Pak Bawan itu yang pengurus band itu. Pak. Oh, Pak. iya. Iya Pak Bawan. Iya iya iya. Itu dulu kan punya band divisi. Divisi. Pemainnya itu apa? Pak Broto, Mas Jawan Dewi, Mas Mami, Mas Ham. Ya kita cuma ikut-ikutan saja waktu itu. Pokoknya main di mana, ayo melu gitu Pak. Ya main kadang-kadang di Lasem di mana. Bayaran. Ya orang-orang alhamdulillah. Oh, kita itu yang penting ikut seneng kok. Ya mungkin ikut seneng. Berarti itu zaman setelah Gospus ya? Ya tahun 80 kok. Setelah Gospus. Saya 80 tuh saya 84 itu kan terus daftar polisi terus saya sudah tidak di Tuban dan itu dan saya ke Ambon. Makassar dulu. Makassar. Saya berada di Makassar waktu itu saya cabang itu kebetulan kapusdiknya itu senang band. Siapa bisa main band? Saya ngacung. Saya waktu itu main drum Mas, seperti Mas Pipin. Drum ya? Iya. Tapi ya drum-drum yang ya pokoknya biasa lah. Iya iya iya. Waktu itu dites, saya main drum sambil nyanyi waktu itu. Masih ingat lagu saya itu I don't want to talk about it itu, Rod Stewart itu. Oh, Rasul. Sudah mengenal ke barat-baratan ya? Iya, iya dari dulu itu kan. Padahal itu masih kaset pita itu. Iya.
latihannya ya teko latihan kita di rumah. Baleni meneh. Baleni meneh. Juga nganggo pulpen. Sampai sekarang saya masih apa pokoknya main apa Gekres aku mesti. Angel iki Gekres iku. Iya. Nah, Pak Arni, selain menyanyi, ini notabene tadi Pak Arni juga membicarakan tentang MC atau Pranata Coro ini. Bagaimana Pak Arni bisa mengetahui punya bakat Pranata Coro ini, Pak? Jadi begini ya, awalnya saya itu kan ya cuma ya kalau bukan di sebagai penyanyi ada pokoknya seneng nyanyi lah. Seneng nyanyi. Seneng nyanyi. Terus jadi penyanyi. Kebetulan waktu itu saya dinas di Ambon. Oh. Dan di Ambon itu kan orang jago-jago nyanyi. Ya. Akhirnya kan kita termotivasi toh. Ya, adaptasi akhirnya. Iya, adaptasi. Akhirnya kalau ada grup-grup band atau apa nyanyi, saya ikut. Maksudnya tak wanek-wanek walaupun suara saya tidak akan seperti orang Ambon. Bahkan pernah saya itu waktu ngawal Harvey Malehulu sama Rusanaya. Di sana. Dia belum nyanyi, saya udah nyanyi dulu. Tapi waktu itu bukan di pentas, waktu saya ngawal dia waktu itu di hotel, saja itu malah saya dimarahi sama komandan. Jawa ini berani betul kamu nyanyi. Terus pernah saya jaga ngawal Pak Kapolda ya gitu. Mas berani saja. Itu waktu di Ambon itu di Polres atau di mana ya? Saya di Polres Utaranya. Ya, akhirnya saya sering ikut ya. Akhirnya kan kita tahu, oh nyanyi itu bener gitu. Ya. Apalagi orang-orang Ambon yang jago-jago nyanyi. Nah, begitu saya pindah ke Jawa, pindah ke Tuban, saya baru belum, kalau soal kesenian Jawa, wayang, saya senang memang. Ya. Mulai kecil loh. Tapi begitu saya pindah di Tuban, waktu itu saya mulai kenal, waktu nonton wayang itu kenal almarhum Pak Haris Hanyoto, Pak Bambang. Kan saya senang nonton wayang. Nah, dulu itu di Pendopo itu setiap malam Jumat itu ada latihan karawitan. Setiap malam Jumat. Akhirnya saya diajak sama Pak Bambang sama Pak Haris Hanyoto. Ayo menu latihan apa? Karawitan. Leso ani. Lurung nang ngerti. Wes kok gerong. Lho gerong ki opo aku ora ngerti. Gerong ki yo sorak-sorak. Oh. Gitu. Pemandu sorak. Ya, Pemandu itu. sorak. Akhirnya setiap malam Jumat saya ikut terus belajar bowo itu ya. Bowo itu nembang ya? Nembang ya. Depan itu nembang depan. Yang saya paling ngapal itu dulu ya bowo ini Jamsari pertama itu. Terus akhirnya awakmu cocoknya ini nembang Jawa tuh malah. Oh, bukan nyanyi pop ya? Enggak. Saya tuh malah orang-orang tua itu kalau saya itu malah saya disuruh nembang Jawa yang nyel. Ya. Bukan yang guyonan. Nah, akhirnya Kalau Jamsari itu ciptaan siapa ya? ragu. Tapi sebelum Mantos itu kayaknya. Belum itu. Tapi itu kan bisa saja atau saya dirubah-rubah. Kan pokoknya apa sing diomongke kuwi ibu-ibu sindhen kuwi to. Saya nyimak niru tok wae. Wis pokoke Pak tiru. Nah, suwe akhirnya ikut toh saya ikut terus saya kenalkan oleh bapak-bapak pariwisata Pak Harisnya atau kan di dinas pariwisata. Ya. Akhirnya setiap ada penampilan luar kota saya diajak. Sampai saya juga itu ngajak polisi kan ya mesti apa dindane. Ikut ngawal lah saya. Iya. Tampil di waktu itu ada festival kesenian di Surabaya. Di balai apa kesenian itu. Ya. Itu malah musiknya musik lambe. Akapela. Iya, tidak pakai itu. Tidak pakai alat musik. Tidak pakai alat musik. Nah itu kan dipakai sandur itu. Oh, iya. Nah, sandur itu toh. Sandur itu Itu akapela. kan musik mulut itu. Iya. Saya ikut. Pokoknya Pak Iso sampai melopak. Jadi saya itu Raiso. Wes akhirnya berjalan waktu. Di Tuban itu belum ada Dewan Kesenian. Ada Paseban. Apa itu, Pak? Paguyuban Seniman Tuban. Oh, betul. Nah waktu itu yang megang Pak Bambang, Pak Bendang Seleko. Nah
akhirnya Pak Bambang mungkin tahu saya aktif ya. Terus Pak Arti sampai saya nyetel Paseban. Akhirnya saya buat campur sari Paseban. Oh, Latihan di rumah saya, cuma saya nggak punya alat. di rumah Pramuka. Iya, rumah Pramuka. Juga di sana berarti ya. Juga kan pelatarannya rondo, jadi latihan itu ngirit dong ngetane rumah, latihan di rumah. Tuh, tampil di Bojonegoro, tampil di Lamongan. Kalau ketoprak pernah main? Nggak pernah saya. Nggak pernah ya? Nggak pernah main ketoprak. Campur sari. Campur sari ya. Memang jadi saya itu kan mau nyanyi kan nyanyi biasa. Larinya ke campur sari ke laga. Iya, iya, iya. Tapi orang-orang tua itu akhirnya cocok. Ya, waktu itu wagubnya Mbak Noto. Oh iya, iya, iya. Kan setiap 3 bulan ada puter wayang. Nah, akhirnya saya disuruh MC. Itu baru ini ya, baru Ya. Pramuka Coro. Disuruh MC. Artinya enggak pernah ini ya? Nggak pernah Pendidikan Enggak. ya otodidak berarti ya? Iya, Otodidak. tapi awalnya itu LMC awalnya itu di samping MC itu kan ingat saya itu waktu itu Bu Titi Titik. Maharti Oh. MC yang Iya, iya, iya. ibu-ibu yang Iya, iya. itu Bu Titi itu dapat job tapi beliau tidak bisa. Oh, begitu. Saya disuruh makili, gitu dikasih catatan Langsung. pokoknya aku latihan ini itu terus nanti gendingnya ini. Nah itu saya kira-kira saja juga. Begitu manten dimulai yang punya hajat Pak boten burung gedeng Jawa jalur solawatan. Iya, adalah. Nah ini ya utar-utar gitu. Wah ini tuh ngubah ukoro ini. Nah, tapi saya kira sepuluh saat cekal pulang. Tapi sholawatan diiringi gamelan. Tidak ya solawatan, Oh, solawatannya. Iya, iya, iya. Cuma kan nanti kita bahasanya kan harus lain. Iya, iya, iya. Itulah akhirnya ya semua bisa karena biasa lah ya. Biasa. Iya. Waktu saya belum ikut les permadani belum. Oh. Saya mulai belajar. Cuma orang lihat seperti begitu sampai itu punya potensi Pak. Bondomu kudu nekat. Akhirnya ya bondo nekat lah gitu. Nekat itu tadi. Nah, terus kalau ada Mas Broto almarhum, Ya. kalau dia main elektron, gak ada MC-nya. Ya lo aku, Mas Abi wangi MC. MC di tempat biasa kan untuk ngawur sini orang pokok gitu. Nah, akhirnya karena biasa, terus sering diajak ke Jakarta. Ke Taman Mini itu ya? Taman Mini Iya, setiap iya. tahun dulu ikut. Wah, itu beneran. Yang MC juga? Yang MC saya. Tapi apa karawitan gamelan atau apa di sana? Itu gamelan. Gamelan ya? Itu kan malah sindiran. Oh gitu, berarti Tuban Iya. apa namanya mendelegasikan ini ya kelompok Iya. karawitan ini ya? Kalau sindiran cuma waktu sindiran saya enggak. Iya, iya, iya. Ya sindiran itu Pak Sogol. Kalau saya kan bagian campur sarinya sama nyanyi nembang campur sari. Nah kalau Tuban itu yang didelegasikan adalah karawitan, Iya. daerah-daerah lain ataukah sama ataukah bagaimana? Digilir gitu ya? Kan Jawa Timur itu kan digilir setiap Tiap tahun? enggak setiap minggu. Tiap minggu malah? Minggu ini bupati. Tapi di wilayah lain di IY Mama Yada juga. Oh, Nggak pernah sama-sama campur sari sama sing repot malah Tuban. Repotnya kenapa Pak Ari? Ya karena Tuban itu dicampur dengan ada tayupannya itu. oh, Kalau ada tayupan Tuban main, Ya. yang datang itu dari mana-mana, Oh. dari Nganjuk, dari mana. Ya. Terus orang-orang Tuban yang ada di Jakarta itu kan ikut semua, datang kekuatan semua. Itu. Jadi ya awalnya sih nggak sengaja ya. Oh seneng gitu aja loh. Iya, iya. Iya, Saya hobi. tuh hobi saya kan liritan loh mas. Wirawiri itu Wirawiri turun terang. Jadi dari dulu bisa tuh cangkruk. Cangkruk. Cangkruan, jadi setelah dinas itu kan itu ketemu teman-teman lama akhirnya nggak cangkruk itu ya sudah cangkruk akhirnya terus ada les Pranoto Coro itu Pranoto Coro, permainan. jadi akhirnya kita juga dapat ilmu ikan istilahnya ada serpan ilmu lah
dari itu akhirnya ya udah mulai ya terus kalau ada wayang hari jadi kebetulan yang disuruh MC saya setiap hari jadi dan 17-an itu langganan saya yang MC. Tapi ini sudah 2 tahun ya nggak ada wayang. Ya waktu terakhir saya sama Pak Seno Nugroho itu yang 2019 yang masuk YouTube itu yang saya nembang bocor-bocor Mataram. Kalau sama Pak Mantep saya sudah biasa. Kalau Pak Mantep itu gimana main, saya datang terus saya ngisi mohon minta geding loh. Enak Rizky buka dewi wae. Terus saya langsung disuruh naik sendiri. Turun nembang sendiri. Nah, berkesenian ini apakah tidak bertabrakan dengan jadwal ketika bertugas di kepolisian? Jadi saya harus bisa menyesuaikan. Ya. Ya jelas harus. Yang jelas kalau bertabrakan dengan jenis ya saya mendahulukan. Oh, gitu. Tapi kalau ada di luar kota itu permintaan Pemda, otomatis Pemda instansi itu membuat surat Rekomendasi lah. rekomendasi itu. Ya tentu nanti diizinkan. Oh, mungkin barangkali Pak Ani kan posisinya tidak di di leadingnya ini ya, sebuah lembaga kepolisian itu. Kalau jadi komandannya itu kan susah. Saya dulu malah pernah jadi di SIM itu saya bisa kan, dan makanya pernah jadi baru SIM, makanya kan bisa ke Jakarta bisa. Yang penting ada itu. Ya. Yang penting ada rekomendasi. Kan kita keluar kan berdasarkan ada izin dari dinas. Dan kalau memang ngisi acara dulu, saya sering diajak dari pariwisata itu ada festival. Dulu kan ada festival seni Pantai Utara. Iya. Itu kan sampai ke Sumeneb juga itu. 2007-2008. Ke Sumeneb ke. Oh iya. Sumeneb itu masih ingat waktu itu kasat raja Pak Musa itu berarti. Oh itu sudah ini 2014. Iya itu saya ke sana itu. Terus ke Situbondo ke Ponorogo. Jadi alhamdulillah dengan ikut begitu kita kan bisa ya silaturahmi. Dapat pengalaman. Terutama kalau ke Jakarta saya senang. Karena teman-teman saya kan banyak yang di Jakarta. Jadi kadang-kadang rombongan pulang saya masih di Jakarta. Pulang terus gak sama nulis ya, gampang kemudian. Nah, Pak Arni, suka dukanya menjalani hobi ini apa, Pak? Ya banyak sukanya. Banyak sukanya. Kalau dukanya? Dukanya itu ya paling jadi cemburu istri. Masa ngono barang? Dulu. Oh. Ya maksud toh nyamannya istrinya setia, penting kan delok bojoku gandeng kayak gini, kok nyanyi sing ayu. Tapi istri juga orang Jawa. Orang Jawa. Berarti ketika putranya lahir itu di Ambon kan? Oh iya. Nah, itu menikahnya di sana. Menikah di Jawa toh. Jawa. Terus Ya, tapi kan lahirnya di Ambon. ketemunya kan di Ambon. Oh gitu. Ya, sama-sama dinas di Ambon. Tapi lahir putra itu di sini atau di Ambon? Putra itu hamil di Ambon, hamil 9 bulan. Sebelum lahir, saya pindah ke Jawa. Pindah ke Akhirnya, Jawa. dan makanya namanya Timur Amboina ini. Amboina. Ambon, hamil di Ambon, lahirnya di Jawa Timur. Jadi ya begitulah. Jadi orang katakan aku kira seniman John, tidak mau saya pokoknya seneng. Pokoknya piye wae iso tak lakoni. Mau nyanyi Jawa, mau nyanyi Inggris. Mau saya itu pernah dalang-dalangan tuh pernah. Padahal saya tidak bisa dalang. Saya waktu itu serah terima Kapolres tahun berapa ya? Itu 20. Saya disuruh MC. Iya. Jadi kalau MC gak menarik. Saya lapor ke Batam. Dan saya mau jadi MC, tapi saya mau dalang. Gak apa-apa, yang penting HP. Saya itu cuma bawa gunungan 3 sama Petro. Gunungan kok 3? Ya 3 loh, saya buat begini kok. Kan saya dalam tapi menghadap ke penonton. Oh gitu. Yang sebelum OVJ itu saya sudah membuat itu. Cuma saya itu ngomongnya dokter, yang penting aku Seneng. ya pokoknya seneng lah.
saya tuh belajar tuh ya dari odo-odone Pak Mantep tak kaset gini ya gedokan itu gini. Terus kebetulan waktu main itu ada teman dalang yang dari Jonegoro, akhirnya aku diwarai. Itu ini Pak, tiba jadi dalang tuh ya kesel. Susah. Obat-obat gunung kan itu kesel Mas. Ngabit, no. Ya, namanya gunung itu kan berat. Iya, gunungan. Cuma orang lihat pertama itu dikira itu cuma di dalam tenang. Wah, yuk, buaya tenang. Padahal eksekutor. Untungnya saat itu tuh kok ya belum ada HP yang buat nyontek. Ngomong-ngomong ya wis Viral. viral. Oh, gedokan tuh ya gedokan bener. Ya saiki dibaleni meneh. Pak Naryo itu dulu pernah Pak Naryo ke kabin budaya. Ya. Ayo bedah budaya Pak. Orang penggawean pokoknya seperti aku tampil wong iso guyu tenang amun. Nah setelah itu orang ya Pak Sekda akhirnya saya juga sering diajak latihan. Kalau pemuda ada latihan ya, tapi alhamdulillah akhirnya saya kan bisa berlatih. Nembang itu ini DJ Mangkatan, DJ Anu bersama guru-guru itu. Jadi akhirnya ya memang semua itu harus proses. Jadi tidak ada namanya orang kita mau ujuk-ujuk orang Semua proses. harus proses. Dan jangan malu ngomong keliru coba so keliru radio hukum. Saya itu pernah ngemse nganten lupa kata-kata. Terus gimana? Ya kurang Improvisasi. ya kurang gandalan toh. Begitu di depan tuh banyak anak-anak muda ya gampang wae. Nuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu adik-adik. Sing kula omongke wau yang saya bicarakan kira-kira adik-adik ini ngerti tak? Nggak ngerti Pak. Nah, bahasa Indonesia ya, itu sebenarnya begini. Mantan begini itu punya arti yang demikian yo. Padahal aku lali. Kemarin ya gitu sudah 2 tahun tidak tanggapan. Bingung kalau mantan jalur jangkep temu jangkep baru ya. Golek kanutan akhirnya ya hanya untuk sekedar itulah mengingat lagi. Karena wis 2 tahun ini 2 tahun. Vakum. Nggak pernah pegang. Kalau cuma hanya MC biasa sih tidak masalah ya. Iya. Tapi ini kalau itu kan ada pakem-pakemnya kalau. Nah kalau di permadani itu yang dipelajari apa saja ya? Ya lengkap nih ya, tidak hanya Pranoto Coro Manten ya ukur rampen manten itu apa, mulai dari awal orang punya hajat itu harus bagaimana, itu semua dipelajari. Ya. Makanya kadang-kadang kita ini kalau jadi pembawa acara manten, tapi kalau nggak klop sama periasnya kadang-kadang ya repot. Karena perias kadang-kadang kan ada periasan modern kan. Ya. Beda lah. Karakternya beda. Ya. Apalagi sekarang itu kan banyak sekali wedding organizer ya. Iya, WO. Iya. Dan WO itu kadang-kadang juga ya mohon maaf Pak belum. Makanya kadang-kadang ya kita harus saling mengisi. Betul. WO juga Pak ngeten pripun? Oh ya harusnya begini Mas. Ya kita saling mengisi lah. Ya bisa kita langsung ini kudu ngene so. Karena mereka kan juga punya anu sendiri. Ciri khas sendiri. Ya makanya harus ini Mas, kalau yang penting ini pokoknya gimana sama-sama jalan. Yang penting tidak terlalu merubah pakemnya, itu relnya. Ini menarik sekali. Kalau artinya begini, anak-anak muda barangkali sudah mulai jauh dari tradisional. Tiketnya ke sini. Terlalu modern. Ya terlalu modern, apalagi generasi milenial. Kira-kira tahu nggak ya anak-anak milenial sekarang ini? Pentatonik, diatonik kayak gitu-gitu. Saya rasa itu hanya yang hobi dan juga gemar. Pentatonik itu 5 ya. Diatonik itu kan 2. Iya Pak. Ini yang tahu. Jadi ya memang kewajiban kita lah untuk bisa melestarikan. Makanya saya kalau sama cucu saya itu ajak omong Jawa. Tapi ya harus tahu. Sekarang gini, pembawa acara tuh banyak yang keliru gini. Satu itu tidak boleh dibahasakan, setunggal tidak boleh.
acara ingkang kaping setunggal udah bisa. Acara nomor siji. Nomor siji. Ya, acara nggak boleh adicara ingkang kaping setunggal mboten. Kaping sepindang ya betul. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Karena Ya, satu itu nggak boleh dibahasakan. oh, kalau dua Dua boleh kaping Oh, kali, gitu. saja boleh. itu kenapa ya? Ya nggak tahu, memang Pakem ya? pakemnya gitu. Iya, iya. Nah, Pak Arif barangkali punya pesan untuk generasi Pesan atau muda, pesan? bagaimana kita ini melestarikan budaya yang sangat indah, sangat adiluhung ini gitu loh. Artinya budaya Jawa ini kan sangat sudah mendunia sekarang. Justru yang kami khawatirnya adalah Diambil. gamelan ini di kampus-kampus di Amerika ada, di Australia ada, di Eropa ada, tapi justru generasi muda Indonesia kita ini malah tertinggal jauh gitu. Kepada para kaula muda, marilah kita lestarikan Ya. budaya adiluhung ini. Siapa lagi yang bisa melestarikan kalau kita? Dan ini perlu dorongan dari para sesepuh atau orang tua. Jadi orang tua itu ya harus Ya. bisa membertikan generasi muda ini supaya senang budayanya dewe. Ilmu Nah itu, walaupun toh kita juga harus belajar musik orang luar, tapi musik kita sendiri itu Tetap harus tetap lestari. harus dilestarikan. Dilestarikan. Nah, Dimas Diajeng perlunya sebagai generasi milenial dan juga generasi Z untuk selalu melestarikan kebudayaan Indonesia supaya tetap lestari dan juga tidak diambil alih oleh negara lain. Itu ya pesannya dari Pak Arif ya Pak ya. Nah, Dimas dan Diajeng, tidak terasa 30 menit sudah kita menemani Dimas dan Diajeng dan juga netralis yang ada di sana. Saya Rina Prameswari dan rekan saya itu Suarsono. pamit undur diri dan terus saksikan podcast Cedik Geni. Podcast Cedik Geni, open your mind.